Puji nama Tuhan, kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa, punya Tuhan yang sangat amat baik. Amin saudaraku. Saudaraku sekalian, ya di dalam seri khotbah berjaga-jaga dan waspada bagian yang kedua, ya kita telah belajar ya tentang bagaimana kita harus berjaga-jaga ya terhadap tipu muslihat setan. Dan kita telah melihat bahwa setan itu menipu orang Kristen, ya, menipu orang percaya itu dengan dua hal, yaitu dengan membalikkan fakta kebenaran daripada firman Tuhan dan juga ya melalui perkara-perkara duniawi atau keinginan-keinginan duniawi. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita telah belajar bagaimana kita harus menjadi ya pribadi yang peka, ya, menjadi pribadi yang jeli, ya, dan kita harus terus-menerus memperlengkapi ya kita punya ya hidup dengan firman Tuhan agar kita bisa ya membedakan mana yang berasal dari Tuhan, mana yang merupakan tipuan dari setan, ya. Kenapa kita perlu memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan? Sebab saudaraku sekalian, firman Tuhan itu akan membuat kita bisa melihat dengan jelas mana yang benar, mana yang salah, ya. Dan saudaraku sekalian, hari ini saya mengajak saudara untuk ya kembali belajar poin yang ketiga atau yang terakhir dari ya seri khotbah berjaga-jaga dan waspada ini, ya. Yang ketiga adalah kita belajar bahwa kita harus berjaga-jaga di dalam hal kekudusan. Ya, di dalam hal kekudusan. Mari saudaraku sekalian kita mulai dengan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 23. Saudaraku sekalian, saudara boleh catat dan saudara boleh ya bacanya nanti. Perhatikan firman Tuhan berkata gini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yang kedua kita lihat kembali di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat ke-41. Ya. Injil Matius pasal ke-26 ayat 41 firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Amin. Nah, saudaraku sekalian, melalui firman Tuhan di atas, kita menemukan bahwa sebagai manusia, di dalam diri kita itu terdiri 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh atau daging. Nah saudaraku sekalian, melalui firman Tuhan juga Alkitab dengan jelas memberitahukan pada kita bahwa bagian yang lemah, ya, jadi di dalam 3 bagian itu ada satu bagian yang lemah. Dengan kata lain, di dalam diri kita, dalam hidup kita ada bagian yang lemah. Alkitab berkata bahwa bagian yang lemah di dalam diri kita itu adalah bagian tubuh, ya, atau bagian daging, ya. Jadi di Matius 26:41 dengan jelas mengatakan ya bahwa ini bagian yang lemah di dalam diri kita. Dan saudaraku sekalian, oleh karena bagian tubuh atau daging ini adalah bagian yang lemah, maka saudaraku sekalian perhatikan, bagian ini seringkali ya menjadi sasaran daripada setan untuk menyerang kita ya ketika memang dia pengen menjatuhkan kita. Jadi dengan kata lain, ketika setan ingin menjatuhkan kita sebagai orang Kristen, maka yang dia serang sasarannya itu adalah bagian daging. Ya, bagian daging saudaraku sekalian atau bagian tubuh kita. Nah, ini menjadi satu hal yang sungguh-sungguh perlu kita mengerti. Nah, saudaraku sekalian, kenyataan itu memberitahukan kepada kita bahwa banyak sekali orang Kristen itu jatuh imannya dan hubungan mereka dengan Tuhan itu menjadi rusak karena tergoda oleh keinginan daging saudaraku sekalian, sehingga mereka menjadi tidak kudus di hadapan Tuhan. Ya, pikiran menjadi tidak kudus, perasaan menjadi tidak kudus, perkataan menjadi tidak kudus, perbuatan tidak kudus, perilaku tidak kudus. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita jatuh di dalam godaan keinginan daging,
maka seluruh hidup kita akan menjadi tidak kudus. Padahal saudaraku sekalian, ketika kita melihat, kita mengingat ya pada rencana Tuhan yang luar biasa, itu pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku sekalian, semua dosa-dosa kita itu Tuhan ampuni. Bukan saja dosa-dosa kita diampuni saudaraku sekalian, tetapi hidup kita dikuduskan kembali. Tuhan menguduskan kita semua dari berbagai kecemaran, dari berbagai kenajisan akibat dari dosa tersebut. Jadi dengan kata lain saudaraku sekalian, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, setelah kita menjadi milik kepunyaan daripada Tuhan, hidup kita itu dikuduskan. Jadi bukan saja dosa diampuni, tapi hidup kita itu dikuduskan, dibersihkan, dicuci bersih dari berbagai kecemaran, kenajisan, dari berbagai hal-hal yang kotor di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, begitu kita percaya kepada Tuhan Yesus, pikiran kita dikuduskan, perasaan kita dikuduskan, perkataan kita dikuduskan, perbuatan kita dikuduskan, perilaku kita dikuduskan. Jadi kita menjadi satu pribadi yang kudus, kita menjadi bejana yang kudus di hadapan Tuhan. Itu yang terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saudaraku sekalian, ketika kita jatuh di dalam dosa, maka hidup manusia menjadi tidak kudus. Dan kehidupan yang tidak kudus ini, saudaraku sekalian, merupakan hal yang bertolak belakang dengan apa? Dengan panggilan dan penyelamatan Tuhan, tujuan penyelamatan Tuhan atas kehidupan kita. Kita perlu mengerti saudaraku sekalian, kita dipanggil, kita diselamatkan untuk menjadi umat Tuhan yang kudus. Kudusnya di dalam seluruh hidup kita. Ya. Perhatikan, saya mengajak saudara untuk melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua, yang ke-5. 1 Petrus 2 ke-5, firman Tuhan berkata seperti ini, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan, kita diselamatkan untuk menjadi imamat yang kudus. Jadi dengan kata lain, di dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian, harus merupakan sebuah persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, di dalam kehidupan kita setiap hari ya, yang kita persembahkan adalah hal-hal yang rohani. Dengan kata lain, setiap hari kita mesti mempersembahkan ya persembahan yang rohani itu kepada Tuhan. Bukan satu minggu sekali kita datang kepada Tuhan, kita mempersembahkan persembahan yang rohani. Ibadah kita ya, memuji, kita menyembah Dia, itu persembahan rohani yang kita berikan. Dan seringkali banyak orang Kristen berpikir bahwa hari Minggu gue masih benar, hari Minggu gue masih kudus. Kenapa? Ini hari datang kepada Tuhan, ini hari gue beribadah kepada Tuhan. Perhatikan saudaraku sekalian, kita dipanggil, diselamatkan untuk menjadi imamat kudus. Setiap hari kita masih menaikkan persembahan rohani kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, setiap hari kita punya kehidupan itu mesti baik, mesti benar, mesti kudus di hadapan Tuhan. Itu persembahan rohani dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saudaraku sekalian, setiap hari ya perkataan kita, perbuatan kita, ya perilaku kita itu masih kudus. Dengan kata lain, dari Senin sampai Sabtu, ya, bukan hanya minggu aja, Senin sampai Sabtu, setiap hari saudaraku sekalian, kehidupan kita adalah sebuah bentuk, sebuah korban persembahan yang rohani kepada Tuhan. Itu yang harus kita mengerti saudaraku sekalian. Jadi bukan hanya hari Minggu, ya, karena inilah tujuan Tuhan menyelamatkan kita saudaraku. Ya, oke, kita lihat satu lagi ayat 1 Petrus pasal yang kedua ke-9. Lihat ke-9-nya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada
terangnya yang ajaib. Saudaraku sekalian, bangsa yang kudus. Anda dan saya, kita diselamatkan oleh Tuhan untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan yang kudus. Menjadi bangsa Tuhan yang kudus. Inilah tujuan kita diselamatkan. Inilah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ini penting untuk kita mengerti. Tapi saudaraku sekalian, ada banyak sekali orang Kristen lupa dengan keberadaan mereka sebagai anak Tuhan. Dan itu membuat mereka hidup dengan sembarangan, sembrono. Dengan kata lain mereka menjalani kehidupan mereka dengan sembrono, sembarangan. Sehingga mereka menjadi tidak kudus. Dan itu terjadi saudaraku sekalian. Ada orang Kristen yang tidak peduli dengan perbuatan mereka yang salah. Ya, mereka tahu salah, tahu, tapi mereka tetap lakukan. Ada banyak orang Kristen yang seperti ini. Ya, saudaraku sekalian, ada yang tidak sadar perbuatan mereka itu adalah dosa. Bayangkan saudaraku sekalian, ada orang Kristen yang nggak sadar kalau yang dia lakukan itu adalah dosa. Bahkan saudaraku sekalian, ada banyak orang Kristen yang tidak mau memikirkan akibat dosa dari perbuatan mereka yang salah. Nggak mau dipikirkan, nggak mau tahu. Ya, kenapa? Ya, kadang-kadang ketika memikirkan, waduh, perbuatan gue itu salah, dosa, beban, lebih baik nggak usah dipikirkan. Itu yang terjadi. Ya, saudaraku sekalian, banyak orang Kristen berpikir seperti pokoknya di dalam kehidupan sekarang yang penting itu adalah apa yang bisa didapat, apa yang bisa dirasakan, apa yang bisa dinikmati. Itu yang dikejar, itu yang berusaha mereka lakukan, mereka dapatkan dalam kehidupan ini. Dan saudaraku sekalian perhatikan, ini merupakan salah satu tipu muslihat setan. Melalui perkara-perkara duniawi atau melalui keinginan-keinginan duniawi. Tipuan setan itu membuat orang Kristen itu terpaku pada kehidupan sekarang, pada kehidupan di dalam dunia ini. Ini hal yang seperti saya sampaikan di poin yang kedua tentang tipu muslihat setan. Saudaraku sekalian, banyak orang Kristen berpikir bahwa hidup mereka ini adalah sekarang di dunia ini. Itu yang setan lakukan. Setan membuat kita berpikir inilah kehidupan yang sebenarnya. Sekarang di dalam dunia ini, inilah hidup. Ini kehidupan dalam dunia perlu dikejar. Saudaraku sekalian, mari kita belajar. Belajar menjadi bijak, belajar menjadi cerdas. Sehingga kita benar-benar mengerti bahwa kehidupan kita yang sesungguhnya itu bukan di dunia ini, ya, bukan di dunia ini, tetapi kehidupan kita yang sesungguhnya itu nanti di sorga. Satu tempat, Alkitab berkata satu tempat di mana Tuhan itu ada. Jadi kita nanti bakalan tinggal di sana bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan selama-lamanya tinggal di sini. Dan hari ini Tuhan izinkan kita setelah percaya masih hidup di dunia ini. Tuhan izinkan agar kita punya kesempatan, kita punya waktu mempersiapkan diri kita dan hidup kita untuk kehidupan di sorga nanti. Tuhan izinkan kita setelah percaya kepada Dia masih tetap hidup di dunia ini. Agar apa? Agar kita bisa mempersiapkan harta kita di sorga nanti. Oleh sebab itu mari kita belajar saudaraku sekalian untuk mengerti bahwa rumah kita yang sesungguhnya itu ada di sorga. Karena itu saudaraku sekalian, kita harus menjaga diri kita sedemikian rupa, ya, agar kehidupan kita itu terjaga dengan baik dalam arti kata kudus. Sampai kapan? Sampai pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini persis seperti yang dikatakan atau ayat yang kita baca bersama tadi di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Di sana dikatakan seperti ini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi perhatikan saudaraku sekalian, ketika Tuhan itu menguduskan kita, Tuhan itu tidak menguduskan kita sebagian-sebagian. Ya, Tuhan tidak menguduskan
Mungkin roh kita, karena Tuhan itu roh, jadi Tuhan kuduskan roh kita. Ya, tubuh kita ke daging, enggak dikuduskan, bukan begitu. Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan itu menguduskan kita seluruhnya. Ya, seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuh. Dan Tuhan mau supaya apa yang telah Dia kuduskan, yaitu kita punya roh, kita punya jiwa, kita punya tubuh, itu terpelihara. Dalam arti kata terjaga, tetap kudus, ya, terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, setelah kita menjadi orang Kristen, kita perlu menjaga hidup kita sedemikian rupa. Dalam arti kata kita berusaha menjaga hidup kita tetap kudus, tetap berkenan, tetap benar di hadapan Tuhan. Sampai kapan? Sampai pada waktu Tuhan datang kembali kedua kali. Jadi saudaraku sekalian, dengan kata lain bahwa Tuhan itu telah memberikan kita arah. Ya, arahnya jelas kok. Ya, mau jaga hidup sampai kapan? Mau berusaha untuk hidup kudus sampai kapan? Tuhan sudah kasih tahu sampai waktu Dia datang kembali. Jelas. Enggak abstrak kok. Tuhan bilang, lu kalau mau jaga hidup lu sampai waktu aku datang. Jadi kita udah tahu sampai kapan saya mesti menjaga hidup saya tetap kudus. Jadi nggak bingung kita, nggak abstrak. Bukan jaga asal jaga, tapi Tuhan telah kasih tahu dengan jelas. Jadi kita juga enak, udah ngerti, oh kita perlu jaga hidup kita sampai waktu Tuhan datang kembali kedua kali. Saudaraku sekalian, waktu saya pergi ke satu cabang, ada satu orang pernah bertanya kepada saya begini. Dia berkata, Pak, mau nanya nih, mau ngobrol. Oh boleh. Dia bilang begini, Pak, tidak mungkin di dalam hidup ini kita tidak melakukan dosa. Nah, ini obrolannya serius, ya. Tidak mungkin di dalam hidup ini kita tidak melakukan dosa. Dia berkata tidak mungkin kita tidak berdosa, Pak. Karena terlalu banyak hal yang bisa menyebabkan kita itu berdosa. Dia berkata misalnya, ada keadaan yang membuat kita harus berbohong, katanya. Lalu ya kita bisa membenci orang. Ya, bahkan dia berkata bahwa kita kan manusia, kita bisa memikirkan hal-hal yang tidak benar dan lain sebagainya. Ya, jadi untuk hidup kudus hampir mustahil, katanya. Saudaraku sekalian, ketika Bapak itu ngobrol dengan saya dan mengatakan hal seperti itu, saya tidak membantah ya pernyataannya. Kenapa? Karena jujur, selama kita hidup di dalam daging, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena Alkitab udah bilang bahwa daging itu lemah. Amin saudaraku. Ketika kita hidup di dalam tubuh ini, kita bisa berdosa. Karena tubuh ini, daging ini lemah. Ya. Lalu saya tersenyum juga, lalu saya menjawab kepada Bapak itu. Saya berkata, Pak, kita bisa tidak hidup di dalam dosa. Dia melihat saya, ya seolah-olah seperti saya mengcounter pernyataannya. Saya bilang begini Pak, yang Bapak ngomong itu benar, saya nggak bantah, ya benar. Ya, tetapi saya kasih tahu bahwa kita juga bisa, ya tidak hidup di dalam dosa. Spontan, Bapaknya berkata, caranya gimana Pak? Caranya gimana? Oh, saya berkata, caranya sederhana sekali, ya. Yaitu kalau kita mengisi hidup kita dengan kebenaran, yaitu firman Tuhan, ya. Lalu membiarkan kebenaran firman Tuhan itu memimpin hidup kita, maka kita bisa tidak hidup di dalam dosa. Saya berkata seperti ini. Lalu saya bilang bahwa sebab firman Tuhan itu bisa memproduksi keinginan roh. Ya, dan keinginan roh ini ya akan membawa hidup kita kepada
kebenarannya Tuhan. Dan salah satu daripada kebenaran Tuhan adalah kekudusan. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah kudus. Tuhan berkata, aku adalah kudus, oleh sebab itu engkau mesti kudus. Lalu Tuhan juga berkata bahwa tanpa kekudusan seseorang itu nggak bisa melihat Allah. Oleh sebab itu saya berkata bahwa kita perlu mengisi hidup kita dengan firman. Lalu saya bilang begini, coba Bapak bayangkan. Setiap hari, ketika Bapak bangun dari tidur, setiap hari, coba Bapak mulai isi firman Tuhan dalam kehidupan Bapak. Saya berkata baca firman, baca firman pagi, habis itu ke tempat kerja, coba dengar puji-pujian, Lalu kalau ada waktu, saya berkata Bapak bisa berdoa, doakan, banyak hal, doakan untuk keluarga, doakan untuk anak-anak, doakan untuk keluarga yang belum percaya, doakan untuk gereja, doakan untuk pelayanan, banyak yang bisa didoakan saya bilang. Lalu saudaraku, saya berkata, habis itu kalau ada waktu, habis siang, makan siang ada waktu, ambil baca firman Tuhan. Nggak usah banyak kok, baca satu pasal aja. Tapi bacanya jangan baca kayak baca novel atau baca komik, saya berkata, baca pelan-pelan, lalu disimak gitu loh. Apa kata ayat, apa kata firman Tuhan dibaca. Habis itu sore, malam, kalau ada waktu, adakan waktu. Baca firman, kemudian kalau bisa, nyanyi, puji Tuhan. Saya berkata, Bapak coba lakukan begitu setiap hari. Setiap hari, lakukan rutin, terus lakukan. Coba lakukan 3 bulan. Lakukan 3 bulan. Setelah 3 bulan akan tercipta habitnya, yaitu kebiasaannya. Begitu itu kebiasaan tercipta, maka artinya itu adalah menjadi hal yang biasa Bapak lakukan dan Bapak akan terbiasa dengan apa yang Bapak lakukan. Dan ketika Bapak mengisi hidup Bapak dengan hal seperti ini, perhatikan, yang akan selalu ada di dalam hati, di dalam diri, dan perasaan Bapak itu adalah keinginan-keinginan yang bersifat rohani. Dan kalau di dalam hati Bapak itu, keinginannya itu sifatnya rohani, bukan kedagingan, Bapak bisa tidak melakukan dosa. Saudaraku sekalian, antara percaya dan tidak, itu Bapak lihat saya pikir nggak apa-apa Pak, kita sama-sama belajar. Tapi kalau Bapak pengen tahu, Bapak coba. Kalau Bapak mau buktikan, Bapak coba, saya bilang. Saudaraku sekalian, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Kenapa saya berkata demikian? Saya ajak Bapak untuk melihat saudara melihat satu diagram. Saudaraku sekalian, hidup kita sekarang, seperti yang saya katakan, hidup kita terdiri dari 3 bagian. Roh, jiwa, dan tubuh. Jadi diagramnya seperti ini. Saudaraku sekalian, ini kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh. Tapi mungkin hari ini kehidupan kita seperti ini. Artinya tubuh atau bagian kedagingan ini begitu mendominasi, begitu menguasai hidup kita. Ketika hidup kita itu dikuasai, didominasi oleh keinginan daging atau tubuh ini, maka kita akan melakukan segala sesuatu seturut atau sesuai dengan keinginan daripada daging. Kenapa? Karena dia yang menguasai hidup kita, dia mengendalikan, dia mendominasi hidup kita. Jadi ketika hidup kita didominasi keinginan daging, maka keinginan daging akan mengendalikan. Saudaraku sekalian, seperti sepak bola. Kalau kita melihat satu tim itu mulai mendominasi tim lain. Kadang-kadang saya ada nonton sepak bola saudaraku, salah satu hal yang favorit. Kadang-kadang di keluarga kasih tahu, wah ini tim mendominasi 80%, 70%. Kalau dia mendominasi berarti dia mengendalikan saudaraku. Wah satu tim nyerang terus, satu tim hanya bisa bertahan, buang-buang bola gitu loh. Sama. Hari ini hidup kita, kalau keinginan daging itu mendominasi hidup kita, maka dia mengendalikan kita punya hidup. Nah, sebagai orang Kristen, saudaraku sekalian, kita punya tanggung jawab. Artinya apa? Kita punya tanggung jawab untuk mengisi hidup kita
untuk membangun, untuk memperbesar bagian roh. Kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sebenarnya harusnya seperti diagram yang ini. Ya, coba tampilkan yang kedua. Ya, satu diagram di mana hidup kita itu didominasi oleh roh. Jadi bukan ya roh, jiwa, tubuh, tapi tubuh, jiwa, roh. Jadi artinya apa? Bagian roh ini adalah bagian yang paling besar. Hidup kita sebagai orang Kristen mesti seperti ini. Hidup kita itu didominasi oleh keinginan roh. Sehingga hidup kita itu dikendalikan oleh keinginan roh. Dan ketika hidup kita dikendalikan oleh keinginan roh, maka yang kita lakukan adalah keinginan-keinginan roh. Keinginan-keinginan dari Tuhan. Keinginan-keinginan yang rohani. Itu yang kita lakukan. Jadi saudaraku sekalian, hari ini kita perlu membangun hidup kita seperti ini. Ya, bagian roh kita mesti besar. Bagian roh ini harus mendominasi hidup kita sehingga Alkitab berkata kita mesti hidup seturut dengan keinginan-keinginan roh, bukan keinginan daging. Saudara baca di Galatia pasal yang ke-5 nanti. Apa itu keinginan daging, apa keinginan roh? Amin saudaraku sekalian. Jadi kalau kita punya hidup dipimpin keinginan roh, maka kita tidak akan dipimpin oleh keinginan daging. Dan kita tidak hidup di dalam perbuatan dosa yang merupakan keinginan daging yang diinisiasi oleh setan. Ini sangat sederhana saudaraku sekalian. Amin saudaraku. Kita kembali. Ketika kita berbicara tentang berjaga-jaga dalam hal kekudusan, ya, poin ini yang kita bicarakan, saudaraku sekalian. Mungkin ada orang berpikir, gimana caranya berjaga-jaga? Atau apa yang harus kita lakukan ketika kita berbicara berjaga-jaga di dalam hal kekudusan? Saudaraku sekalian, saya mau katakan, kalau kita berbicara tentang berjaga-jaga dalam hal kekudusan, maka kita berbicara tentang menjalani sebuah kehidupan yang kudus, yang tak bercacat celah atau tidak bercela sampai pada kedatangan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita menjalani, saudaraku sekalian, sebuah kehidupan yang kudus. Menarik, ya, menjalani kehidupan yang kudus, ya, itu seperti apa? Menjalani kehidupan yang kudus berarti hidup di dalam kekudusan. Kembali kepada pertanyaan Bapak tadi. Mungkin enggak? Harus kayaknya sih enggak mungkin. Bapak itu berpikir ya bahwa tidak mungkin hidup di dalam kekudusan. Dan saudaraku sekalian, saya akan memberikan perbandingan kepada saudara. Saya akan kasih tahu apa yang dimaksud dengan hidup di dalam kekudusan. Yang pertama, hidup di dalam kekudusan adalah memikirkan hal-hal yang kudus. Oke, memikirkan hal-hal yang kudus. Kesimpulan saya akan berikan belakangan. Ya, hidup di dalam kekudusan yang pertama adalah memikirkan hal yang kudus. Jadi apa yang dimaksud dengan memikirkan hal kudus? Apa yang dipikirkan? Sederhana saudaraku sekalian. Kita harus memikirkan setiap hari kita berpikir. Bagaimana kita membangun hubungan yang lebih dekat sama Tuhan. Itu memikirkan hal-hal yang kudus. Selain kita memikirkan bagaimana membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan, kita berpikir, kita mencoba untuk berpikir bagaimana ya kita bisa semakin berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa setia mentaati firman Tuhan. Lalu kita berpikir bagaimana saya bisa membangun iman saya kepada Tuhan. Dan lain sebagainya. Maksudnya ini yang kita pikirkan. Saudaraku sekali, ketika saudara setiap saat selalu berpikir gimana caranya ya. Aku punya hubungan sama Tuhan itu bisa semakin dekat. Aduh gimana caranya ya. Supaya ya aku bisa benar-benar tuh setia taat kepada perintah Tuhan dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, ini yang perlu kita bangun. Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita hari ini, coba saudara renungkan. Ya, coba saudara renungkan.
Berapa banyak dari kita begitu bangun tidur, kira-kira apa yang saudara pikirkan? Begitu bangun tidur, begitu mata kita melek, masih di keranjang, apa yang kira-kira kita pikirkan? Saya rasa ada satu spontanitas yang saya percaya ini sudah menjadi umum. Begitu bangun tidur, sudah otomatis terprogram dengan sempurna, tangan kita akan ambil handphone. Kebanyakan begitu. Begitu bangun tidur, tangan kita akan cari handphone. Sebenarnya ada banyak sih alasan, ya. Tapi pada umumnya, ya, pertama cari handphone, pertama mungkin mau matikan alarm, saudaraku sekalian, ribut matikan. Ya, saya juga pakai handphone jadi alarm. Ya, jadi kadang-kadang ya mungkin ada orang pertama cari handphone karena mau matikan alarm. Tapi saudaraku sekalian, ada banyak orang begitu bangun tidur, dia cari handphone, pertama dia buka WhatsApp, ngecek WhatsApp dulu. Ya, habis cek WhatsApp, baru mungkin Instagram, TikTok. Saudaraku sekalian, itu absen rutin setiap pagi. Nah, pernah nggak kita berpikir, begitu bangun tidur, ya kita langsung ambil posisi paling tidak bangun tidur, kita berpikir, aduh, gue mau nyanyikan pujian apa ya? Atau begitu bangun tidur, gue pengen doa apa dengan Tuhan? Begitu bangun tidur atau saya mau baca firman Tuhan di mana ya? Ya Tuhan pengen bicara apa ya? Apa yang Tuhan mau berikan pada saya melalui firman-Nya hari ini? Saudaraku sekalian, kira-kira berapa banyak dari kita yang berpikir seperti ini? Memikirkan perkara-perkara rohani, memikirkan hal-hal yang kudus seperti ini. Kenyataan memberitahu pada kita, saudaraku sekalian, seringkali setelah kita memikirkan pekerjaan kita, memikirkan mungkin orang-orang yang mau kita hubungin atau hal-hal yang ada orang kita mau kasih pesan, setelah itu mungkin kalau ada waktu, kita baru mulai mungkin cari Tuhan. Ada orang seperti begitu. Tetapi saudaraku sekalian, mari kita belajar untuk mengubah hal seperti ini. Kita belajar kalau kita benar-benar pingin hidup di dalam kekudusan, mari kita mulai biasakan pikirkan hal-hal yang kudus. Bukan sebaliknya, saudaraku. Ya, bukan sebaliknya, artinya setiap hari kita mikirin gimana caranya gue nipu orang. Gimana caranya tuh gue kibulin tuh si A, si B. Nah, bukan gimana caranya tuh gue ciak duit dia gitu, gue makan duitnya. Atau yang kita pikirkan istri orang, istri tetangga yang dipikirin, suami orang, suami tetangga yang dipikirin. Bukan, nggak boleh saudaraku, itu pikiran, itu memikirkan hal yang kudus. Dan kita nggak boleh punya pikiran seperti ini kalau kita memang mau hidup di dalam kekudusan. Yang kedua, ya, hidup dalam kekudusan. Yang kedua adalah melakukan hal yang kudus. Melakukan hal yang kudus. Seperti apa melakukan hal yang kudus? Pertama, melayani Tuhan, saudara. Melayani Tuhan itu adalah sesuatu hal yang kudus. Jadi ketika saudara melayani Tuhan, saudara melakukan sesuatu yang kudus. Baca Alkitab setiap hari, itu hal yang kudus yang saudara bisa lakukan. Ya, berdoa, itu hal yang kudus. Bersaksi, memberitakan Injil, ajak orang ke gereja. Ya, itu hal yang kudus. Jemput orang, bawa ke gereja, itu hal yang kudus, saudaraku. Oleh sebab itu kalau saudara mau hidup dalam kekudusan, lakukan hal yang kudus. Lakukan hal yang kudus. Jangan begitu ada waktu, ajak teman mana karaoke. Ya. Itu kita nggak pernah menemukan kekudusan di dalam karaoke, walaupun dalam karaoke saudara nyanyi lagu rohani, ya.
Kadang-kadang ada yang ngobrol gitu, nggak apa-apa karaoke, tapi kita nyanyi lagu rohani, kita Kristen. Kristen kalau ke karaoke kita nyanyi lagu rohani. Nyanyi lagu apa? Allah bangkit, wah dalam karaoke Allah bangkit saudaraku. Tapi kebanyakan dalam karaoke setan yang bangkit saudaraku. Apalagi kalau udah mabok. Setannya bangkit, bukan Tuhannya, setannya yang bangkit. Oke, ya. Nah, kita kembali. Jadi kalau kita benar mau hidup dalam kekudusan, lakukan hal yang kudus. Yang ketiga, kalau mau hidup dalam kekudusan, ucapkan atau katakan hal-hal yang benar. Ya, mengatakan hal benar. Contoh memberikan apresiasi kepada orang lain, saudaraku. Ya, jadi memberikan apresiasi kepada orang, contoh, aduh hari ini pelayanan saudara tuh luar biasa loh. Aduh hari ini, kamu baik sekali. Ya, nangkap kan? Itu kita memberikan apresiasi kepada orang. Kita maksudnya ini hal yang sederhana. Tapi benar-benar ya, apresiasi mesti benar. Bukan untuk membahagiakan orang aja, bukan hanya lip service. Bukan, tapi benar-benar dari hati nurani kita ngerasain, kita lihat, waduh luar biasa loh dia hari ini. Jadi kita berikan apresiasi. Jadi kita mencoba untuk mengucapkan hal-hal yang benar. Ya, hal-hal yang baik, ya. Kedua, selain memberikan apresiasi, saudaraku, kita bisa mendorong orang dengan kata-kata yang membangun. Oh, saudara pasti bisa. Oh, kamu pasti mampu. Ya. Kamu pasti mampu. Oh, jangan menyerah. Ya. Saudaraku sekalian, saya belajar hal yang sangat luar biasa dari ketua sinode atau gembala pusat kita, Pak Christian Rimbo atau Limbosu. Walaupun sudah saya rasa 20 tahun lebih, mau 30 tahun. Tapi saya gak pernah lupa. Waktu saya full time di Jakarta, saya sama Semu, kita sama-sama di kantor gereja, kita full time. Ketika kita disuruh ngurus sesuatu, hubungin orang dan lain sebagainya, ya begitu dipesan di pagi-pagi, Nick, ya atau kadang-kadang berkata, Li, ini coba lah lu cari orang ini ya. Saudaraku sekalian, itu siang, dia nanya, udah ketemu? Belum bosu. Diteleponin orangnya gak ada. Oke, ya. Lalu menjelang sore, dia tanya kita, udah dapat orangnya? Belum. Gak ada respon, belum ada kabar. Lalu dia kan nanya gini, oke, lu nelponnya berapa kali? Oke, lu teleponnya kemana aja? Lu kalau memang telepon dia gak dapat, 10 menit lagi lu telepon. Kalau gak ada lagi, 15 menit lu telepon. Kalau gak ada setengah jam lagi lu telepon. Ya, kalau gak ada lagi 1 jam kemudian lu telepon. Kalau telepon, ya dia gak dapat, pagerin. Zaman dulu masih kita pakai pager. Kirim pager, kirim sekali gak dibalas, kirim 2 kali terus gak apa-apa, kirim aja terus. Habis itu ya telepon ke orang kantornya, titip pesan, Pak atau Bu, tolong ya minta hubungi balik atau kabarin kalau Bapak udah balik kantor. Berapa kali lu hubungin? Saudaraku sekalian, itu cara yang luar biasa. Gak heran kalau Pak Christian itu pernah punya 13 perusahaan. 4 yang diresmikan oleh Soeharto. Dia seorang pengusaha yang luar biasa. Karena dia punya daya juang, dia pantang menyerah yang luar biasa. Gak ada kata yang tidak bisa, tidak mungkin, gak ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu dia berkata apa? Lu mesti hubungin. Kalau perlu dalam 1 hari 50 kali tuh teleponin, lu cecar dia. Kalau sampai dihubungi gak dapat, lu berangkat ke kantornya, lu tongkrongin di sana. Lu berusaha harus ketemu. Contoh nih, kita disuruh serahkan undangan nih, undangan KKR atau undangan apa. Bawa, tungguin tuh. Tungguin. Nah, kalau lu hari ini udah maksimal gak dapat ketemu orang, besok pagi-pagi lu berangkat. Ya, kalau di kantor gak ada, lu minta alamat rumahnya. Kalau sampai lu gak ketemu, orang kan pasti bakalan pulang rumah. Loh, ke rumahnya. Saudaraku sekalian, nangkap kan? Ya, harus sampai ketemu. Oleh sebab itu, ya, kalau kita mau ucapkan yang benar,
Kita mesti kasih dorongan yang luar biasa. Walaupun ya mungkin orang berkata nggak bisa, udah mungkin karyawan, mungkin staf atau teman atau saudara berkata, aduh aku udah nggak mampu. Kita harus selalu berkata, lu pasti bisa. Lu jangan mau nyerah, lu pasti mampu. Jadi mari kita coba katakan hal yang benar. Hal yang membangun, mendorong orang. Amin saudaraku. Atau saudara bisa menjelaskan dengan jujur. Kalau saudara jualan, saudara berkata kalau lu beli yang ini lebih hemat. Kenapa? Kalau yang ini lu beli, lu tahan 2 tahun. Kalau lu beli ini lebih murah dikit, tapi tahannya setahun. Jujur gitu loh. Ya. Atau memang kalau ini adalah ori, bilang ori. Jangan grade 1 kita bilang ori. Wah ini mah ori, lu lihat aja tuh benar nih. Lu punya gambar kan? Nggak ada bedanya, padahal kita tahu itu grade 1. Kita bilang ori, jualnya harga ori. Nggak boleh begitu saudara. Atau ini hal-hal yang perlu kita mengerti. Ya, mengatakan hal benar artinya kita nggak boleh berbohong saudaraku. Ya, kenapa? Karena banyak orang Kristen seperti yang saya katakan nggak sadar gitu kalau mereka udah berbohong saudaraku. Contoh ketua sel nanya, kenapa lu? Ya semalam lu nggak datang sel. Aduh Ci, sorry Ci, pala gua sakit semalam. Padahal dia pergi nonton saudaraku. Ya, atau bos nanya, kok kerjaan lu nggak kelar-kelar, nggak selesai-selesai? Dia jawab, aduh bos, hari ini tuh kerjaan banyak, numpuk tuh pekerjaan, numpuk. Padahal waktu bos nggak di kantor, dia pakai waktu untuk apa? Mungkin nonton di YouTube atau dia main game. Ya, begitu udah rada sore, kira-kira kurang lebih bos bakalan balik kantor, mulai kerja dah. Ya nggak heran, nggak selesai, nggak kelar kerjaannya. Ya, jadi saudaraku sekalian, ini hal-hal yang perlu kita mengerti. Atau kita jualan. Ya, kalau ada orang pembeli bilang, Ci, atau kok bisa kurang lagi nggak? Aduh nggak bisa kurang. Ya. Nggak bisa kurang, modal aja udah 700, ya, gue nggak bisa kurang lagi. Padahal saudara yang modalnya gope. Ya kita ya nggak perlu bilang modal. Ketika ya orang mau beli atau konsumen nanya, pembeli nanya, ini bisa kurang lagi ya? Aduh nggak bisa, harga yang gue kasih mah harga yang terbaik. Ya, gue jual ke lu ini harga yang memang udah gue tetapkan, gue pikir ini harga yang terbaik. Kita kan nggak perlu berbohong, ya. Nangkap kan? Jadi saudaraku sekalian, mari kita belajar. Kalau kita mau hidup di dalam kekudusan, ya kita pikirkan hal-hal yang kudus. Ya, kita lakukan hal-hal yang kudus. Lalu kita katakan hal-hal yang benar selalu. Ya. Dan saya percaya ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Amin. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang berjaga-jaga dan waspada, saudaraku sekalian, cara berjaga-jaga yang terbaik adalah melakukan yang benar. Amin saudaraku. Cara berjaga-jaga yang terbaik adalah melakukan yang benar. Jadi saudara sekalian, ketika kita mau berjaga-jaga di dalam kekudusan, maka kita harus melakukan hal-hal yang kudus. Itu aja. Kalau saudara ingin berjaga-jaga di dalam hal yang dalam kekudusan, lakukan hal-hal yang kudus. Kenapa? Karena cara ya berjaga-jaga yang terbaik adalah melakukan yang benar. Jadi saudara mau berjaga-jaga dalam hal apapun, lakukan yang benar. Pasti gak salah. Amin saudaraku. Kalau memang kita belajar hari ini di poin yang terakhir, kita harus berjaga-jaga dalam hal kekudusan, pikiran kita mesti kudus, ya perkataan mesti kudus, perasaan mesti kudus, perbuatan mesti kudus, perilaku mesti kudus. Lakukan yang kudus. Jadi pikirkan hal-hal yang kudus selalu, ya. Katakan hal-hal yang kudus, lakukan hal yang kudus. Pasti saudara bisa hidup dan berjalan dalam kekudusan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudaraku sekalian, mari saat ini saya mengajak saudara untuk memeriksa diri saudara. Hari ini coba periksa kehidupan kita. Kalau memang kita menemukan di dalam kehidupan kita ada celah-celah ketidakkudusan, atau ada perbuatan-perbuatan perilaku tidak kudus
yang sedang kita jalani, yang sedang kita lakukan. Mari, saat ini engkau datang kepada Tuhan. Engkau akui kesalahanmu, akui kelemahanmu. Kau minta Tuhan mengampunimu, menguduskanmu kembali. Dan minta Tuhan beri engkau kekuatan. Supaya Anda benar-benar bisa berhasil berjaga-jaga dan tetap waspada. Sehingga tujuan Tuhan memanggil, tujuan Tuhan menyelamatkan kita bisa tergenapi dengan sempurna. Dan kita benar-benar bisa menjaga diri hidup kita sedemikian rupa, tak bercela, tak bercacat sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sehingga ketika Tuhan melihat kita, Tuhan berkata kepada kita, masuklah hambaku yang setia. Masuklah ke dalam perjamuan anak domba Allah. Kita akan masuk ke sorga. Karena hidup kita benar di hadapan Tuhan. Karena hidup kita sesuai dengan tujuan Tuhan memanggil kita. Mari saudaraku sekalian, datang dan serahkan diri saudara kepada Tuhan. Ketika saudara mengakui kesalahan dan perbuatan yang tidak kudus yang saudara lakukan selama ini, Tuhan pasti mengampuni saudara. Ketika saudara merendahkan diri, bertekad komitmen, mau hidup sesuai dengan tujuan Tuhan menyelamatkan. Saudara mau hidup benar di hadapan Tuhan, mau hidup dalam sebuah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara minta Tuhan memberi kekuatan dan Tuhan pasti akan meneguhkan. Haleluya Jesus. Uribishikian larabashando. Karalarabashikiara larabeluribishuri. Urapapa parabalarabeluribishiara larabashando. Urapapa parabalarabashiri larabashando. Tuhan mau berdoa, mau menyerahkan setiap anak-anakmu yang ada di hadapanmu yang mendengarkan ini firman. Tuhan mau berdoa, mari Tuhan ampuni mereka. Ampuni semua salah dan dosa mereka. Dosa ketidakkudusan. Dosa dari perbuatan-perbuatan yang salah yang mereka lakukan selama ini. Tuhan ampuni dan mulai hari ini Tuhan kuduskan mereka kembali. Sehingga mereka menjadi kudus dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan aku berdoa. Menyerahkan setiap mereka. Dan Tuhan beranugerah lebih. Beri mereka kekuatan. Mampukan mereka untuk hidup di dalam kekudusan. Tuhan tolong supaya mulai hari ini mereka bisa memikirkan hal-hal yang kudus, melakukan hal-hal yang kudus, selalu mengatakan hal-hal yang benar di dalam kehidupan mereka. Tuhan Bapa berdoa, berserahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dan bisa menjadi seorang pemenang. Tuhan tolong supaya mereka boleh berjaga-jaga dan selalu waspada di dalam berbagai area kehidupan mereka. Mereka boleh berjaga-jaga dan waspada terhadap berbagai tipu muslihat setan. Dan mereka boleh sungguh-sungguh berjaga-jaga di dalam kekudusan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap mereka yang percaya dan menerima firman-Mu ini di dalam kehidupan mereka. Mulia bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus yang luar biasa. Kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, amin.